Kita akan membaca Mazmur 127 ya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Berikut dari bacaan ini berkat Tuhan pangkal selamat. Oh haleluya. Oke. Saya akan bacakan bagi kita dan atau kita semua yang sudah pegang atau sudah membuka Alkitab kita baca aja bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama. 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dikatakan Tuhan memberkati orang yang percaya kepadanya pada waktu tidur sekalipun. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari perikopnya kita tahu bahwa berkat Tuhan pangkal selamat. Ya, tentunya kita tahu bahwa anak-anak Tuhan senantiasa mengharapkan senantiasa pertolongan Tuhan. Dan tentunya Tuhan kalau menolong tidak setengah-setengah, Dia tidak hanya menolong kita di dalam sisi dari sisi rohani saja, tetapi juga Tuhan juga menolong kita dari semua lini, segenap hidup kita, maksudnya seperti itu. Dan untuk itu dikatakan apabila kita mencari dahulu kerajaan Allah segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Tapi di dalam ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada ayat Nats yang mengatakan bahwa libatkan Tuhan dalam semua perencanaanmu. Itu dalam Yakobus, bahwa sebagai orang percaya dia tidak akan kehilangan momen, tidak akan kehilangan kesempatan yang dimana Tuhan berikan bahwa Ia akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa malam hari ini sebagaimana kita komitmen setiap malam untuk boleh hadir di mesbah doa, karena kita sadar bahwa kita tidak akan mampu menjalani hidup kita ini tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau supaya melibatkan Tuhan dalam semua lini kehidupan kita dan semua eksistensi kehidupan kita. Dan kalau kita tahu bahwa kalau kita melibatkan Tuhan, selain kita diberkati secara jasmani, juga secara rohani itu luar biasa diberkati kita oleh Tuhan. Nah, kalau kita diberkati secara rohani, tentunya kita akan sangat sangat respect dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kita tidak akan jadi pemalas, kita tidak akan jadi pemurung, kita tidak akan jadi pesimis. Tetapi kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, kita akan selalu sukacita, kita akan selalu bersemangat, kita akan selalu rajin, kita akan selalu yang baik, yang berkenan. Itu yang kita akan lakukan. Berapa banyak yang kita lihat orang yang sudah putus asa dari sekeliling kita. Berapa banyak orang yang bersungutannya luar biasa. Dan Tuhan benci dengan orang-orang yang bersungut-sungut. Oleh sebab itu kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, sebenarnya senangkan aja hati Tuhan. Makanya tadi saya juga mengatakan bahwa carilah dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan segala kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan padamu. Bapak Ibu, yang ditambahkan itu kita tidak bisa ukur dalam hal apa saja. Tetapi jika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah mencari wajah Allah, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan tentunya satu hal yang perlu kita tahu, kalau kita adalah orang-orang yang senang menyembah Tuhan, senang bersahabat kepada Tuhan, senang baca firman-Nya, sebenarnya Tuhan itu teramat dekat. Dia mau hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, apa sih susahnya hidup ini? Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita? Bukankah Tuhan merencanakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu kalau kita sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan, nah ini yang dikatakan jika bukan Tuhan yang jikalau dikatakan
Jikalau bukan Tuhan Tuhan yang yang membangun membangun rumah. rumah yang dimaksud di sini sebenarnya adalah rumahnya Tuhan itu sebenarnya hati kita, kira-kira seperti itu. Nah, jikalau Tuhan tidak hadir di dalam hati kita, sia-sialah ya keimanan kita. Tapi Tuhan menginginkan supaya rumah yang Dia mau supaya Dia diami itu benar-benar dipersiapkan dengan baik. Siapa yang mempersiapkannya? Ya kita. Tuhan telah memberikan iman kepada kita, ya. Dia memberikan roh kepada kita, Dia memberikan hidup kepada kita supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Di mana itu yang hidup lagi berkenan di hadapan Tuhan? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, sebagai persembahan yang hidup yang berkenan, ya, yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan menginginkan saudara dan saya dan kami di sini supaya kita bangun mesbah, supaya kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam membangun hubungan dengan Tuhan dikatakan di sini lebih lanjut kalau kita baca, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita tidak akan mampu menjalani hidup kita, ya, menjalani hidup kita menjadi orang yang benar tanpa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu jika kita sungguh-sungguh bertobat, maka roh kita akan senantiasa, ya, bergembira karena Tuhan. Roh kita akan senantiasa bersukacita karena Tuhan. Roh kita akan senantiasa memuji Tuhan. Roh kita akan senantiasa menyembah Tuhan. Roh kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jiwa kita akan bersukacita karena roh Tuhan hadir dalam hati kita, dalam hidup kita. Roh kita akan senantiasa bersukacita karena janji Tuhan terrealisasi dalam hidup kita. Bukankah saudara dan saya adalah bait-Nya yang kudus? 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. 1 Korintus 6 juga berkaitan di sana, berkaitan tentang masalah tubuh kita dan tempat bait adalah tempat kediaman roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mari libatkan Tuhan seperti kata Yakobus 3 ayat Yakobus 4 di sana. Libatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Nah, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Kata firman di Roma juga itu. Siapa yang akan menjadi lawan kita? Segala sesuatunya kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, saya kira indah. Makanya kata pengkhotbah di dalam pengkhotbah 3 ya ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa sih yang kurang jika kita bersama dengan Tuhan? Yang kurang itu sebenarnya bagian daripada proses untuk kita mendapatkan lebih baik lagi. Seringkali orang merasa kurang, bukannya mengucap syukur, tetapi dia akan bersungut. Di dalam hal ini dia Anda sadar bahwa kurang-kurangnya kita di dalam apa yang kita inginkan belum tentu itu kurang dalam pandangan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang membawa kita untuk supaya kita diberkati lebih lagi. Tahukah bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa mau menguji keimanan kita? Ya, Dia akan uji. Jadi kurang-kurangnya kita, ya, bukan kurang yang daripada Tuhan. Saya kira Tuhan mengizinkan kekurangan itu untuk supaya kita lebih lagi, ya, lebih lagi berdoa kepada Tuhan, lebih lagi untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, lebih lagi untuk meneliti ya tentang kebaikan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang kurang dia mau datang kepada Tuhan? Ya, bahkan adalah persungutan. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke 10 di sana, orang yang bersungut-sungut itu dibinasakan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mari, ya, di sini dikatakan bahwa jika bukan Tuhan yang berjaga, yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah orang yang berjaga-jaga, ya, sampai larut malam. Tetapi kembali lagi, jika kita ada di pihak Tuhan, ada membangun hubungan dengan Tuhan, kita mau senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua,
dikatakan demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya gini, bahwa kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, tidak usah ragu, ya, tidak usah takut dengan hidup ini, ya, nggak usah engkau ragu dengan hidupmu. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita jalani, kalaupun kurang-kurangnya itu yang tadi saya katakan, diizinkan supaya kita diuji. Tetapi jika kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, bukankah Tuhan katakan bahwa di saat tidur pun kita diberkati? Ada amin? Amin. Di dalam hal inilah sebenarnya kita harus lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Ya, janjinya ya dan amin. Dia katakan bahwa aku tahu rancanganku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak akan mencelakakan kita dengan kita tidak makan. Enggak. Janji Tuhan, orang yang tidak setia pun dengan Tuhan, dia akan makan. Tapi berapa banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan, dia ada rasa tenang, ya. Dia akan ada rasa sukacita. Oh, belum tentu. Orang yang menimbun berkat seabrak-abrak, belum tentu ada sukacita di situ. Belum tentu damai sejahteranya ada di situ. Ya, bisa saja lebih sejahtera orang yang ada di pinggiran jalan. Ya. Lebih sukacita orang yang di pinggiran jalan. Tetapi kembali lagi, kelihatannya bahwa orang-orang seperti itu terpelihara dan sukacita luar biasa. Padahal sebenarnya hatinya melekat pada hartanya. Tuhan katakan, susah orang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena hatinya melekat pada hartanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya sedikit mau kilas balik dulu. Di tahun 94, saya mempunyai teman seorang pemulung. Ini luar biasa. Dia sekeluarga, dia datang beribadah. Saya masih lajang, saya masih sendiri. Setiap ibadah dimanapun dia hadir. Padahal dia seorang pemulung. Dia hadir dengan keluarganya. Mau ibadah di Cengkareng, mau ibadah di Tangerang, mau ibadah di di Cikarang, mau ibadah di kota, mau ibadah di mana, dia hadir. Bapak Ibu, yang saya mau saksikan bahwa betapa orang ini penuh dengan roh. Luar biasanya dia bersukacita, dia gendong anaknya 3, dia gendong masih kecil-kecil, istrinya mendampinginya, tapi hidupnya dia seorang pemulung. Luar biasanya saya melihat sukacitanya yang luar biasa. Saya benar-benar kagum dengan orang ini. Ya, itu sebagai satu gambaran yang saya, luar biasanya ini orang. Di ibadah tengah minggu, mau dimanapun, dia pasti hadir. Dan itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang seperti ini mungkin ya kita sulit kita dapatkan. Ya, hari-harinya adalah hari-hari di mana dia boleh mensyukuri kasih dan rahmat Tuhan yang besar itu. Makanya dia mengasihi Tuhan dan dia benar-benar mengejar apa yang mulia, apa yang berharga, apa yang dipandang baik, dan dia kejar. Dan dalam hal inilah sebenarnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi kurang-kurangnya janganlah kita bersungut-sungut. Ya, diizinkan hal itu untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, supaya iman kita semakin naik lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau saja kita mau dekat dengan Tuhan, di sini dijanjikan bahwa Tuhan itu memberkati orang ya di saat dia tidur sekalipun. Ya, ini saya nggak tahu di ayat yang lain ada nggak ayat yang dikatakan seperti bahwa ia memberkati saat dia tidur. Kalau dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, apa yang tidak engkau lihat dengan mata, apa yang kau tidak dengar, apa yang kau tidak pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Dikatakan seperti itu. Ini lagi yang luar biasa. Artinya bahwa berkat Tuhan itu engkau tidak pikirkan datang. Ya, dia akan datang. Amen. Dia akan nggak tahu seberapa kita yang ada di sini yang kita pernah atau sering kita merasakan bahwa kok tiba-tiba aja saya melihat bahwa berkat Tuhan itu kok luar biasa, yang tidak aku pikirkan, aku tidak pernah bayangkan terjadi. Tapi kembali lagi,
adakah firman itu segitu luar biasanya kita terima, yang tadinya kita tidak sangka-sangka dan firman itu berbicara kepada kita. Dalam hal seperti inilah sebenarnya yang lebih baik daripada kita menerima suatu hal yang sifatnya lahiriah. Sebenarnya yang rohanilah itu yang lebih baik. Ya, tiba-tiba Tuhan berbicara. Pernahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Adakah kita pernah mendengarkan secara langsung Tuhan berbicara kepada kita? Orang yang takut akan Tuhan, yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia akan mendengarkan seperti Samuel mendengarkan Samuel ya. Ia mendengarkan suara Tuhan dipanggil. Roh Samuel. Bukan roh Samuel. Samuel. Oh iya, waktu kecil. Waktu dia kecil. Dititip Hana. Adakah kita pernah mendengarkan suara Tuhan? Atau kita berpikir bahwa karena sekarang ini zamannya bukan zamannya lagi? Tentu tidak. Tetap sama Bapak Ibu. Dulu, sekarang, sampai saat ini sama. Kalau Tuhan mau berbicara secara langsung kepada seseorang, sama seperti Tuhan berbicara kepada Samuel. Asal kita bergaul erat dengan Tuhan. Asal kita bergaul erat dengan Tuhan. Sebenarnya beda-bedanya seperti yang dikatakan dalam Yakobus berapa itu berkaitan dengan masalah Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan hujan tidak turun. Dan kemudian dia berdoa sungguh-sungguh dan hujan turun. Ya, bedanya adalah karena Elia dia sungguh-sungguh berdoa. Itu aja. Elia itu sungguh-sungguh berdoa. Nah, kita sekarang, apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka kita sama dengan Elia. Artinya Tuhan bisa berbicara seperti ia berbicara kepada kita, seperti ia berbicara kepada Elia. Jangan kita katakan bahwa kan zamannya beda. Enggak boleh. Karena Tuhan itu enggak dimakan zaman. Dia, zamannya Tuhan itu sama aja. Dulu, sekarang, sampai dengan saat ini. Yang membedakan kita dengan Elia itu karena kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan dengan baik bahwa ayat ini berbicara bahwa Tuhan memberkati kita di saat kita tidur sekalipun. Bapak Ibu, saya akan tutup dari Mazmur 1, dikatakan demikian. Ya. Mazmur 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan, saya mengutip tentang Yakobus tadi bicara tentang Elia itu dia sungguh-sungguh berdoa. Ya, maka ia mendengarkan, ya, maka doanya didengar oleh Tuhan. Karena Samuel juga dia anak yang begitu taat, dia mengasihi Tuhan, maka Tuhan berbicara langsung kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah zaman ini beda dengan zaman dulu? Bedanya hanya karena zaman dulu, ya Tuhan di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara. Ya, di zaman perjanjian baru Tuhan datang. Di zaman ini Tuhan berdaulat. Ya, bertata. Kalau kita saja mengerti tentang semuanya ini, sebenarnya sama aja. Dia adalah Allah yang sama, yang ada di zaman perjanjian lama, ada perjanjian baru, yang ada di dalam kasih anugerah. Dia adalah yang sama, Allah yang sama. Ya, tapi kembali lagi, hiduplah benar. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 16, ayat yang ke-16-nya dikatakan di sana, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kira-kira seperti itu. Maka jagalah kekudusanmu. Jagalah mahkota yang ada di atas kepalamu. Hiduplah benar,
maka engkau akan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.